Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana. Terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini masih dari Matius pasal 1 ayat 5. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Juga Matius 1 ayat 17b. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Sebelumnya kita telah melihat beberapa nama, Boas dan Obed. Sekarang kita seharusnya melihat Isai dan Daud. Namun sebelumnya kita harus membahas terlebih dahulu garis besar di mana Isai dan Daud ditulis, yaitu kitab Samuel, yang merupakan periode peralihan dari masa hakim-hakim sampai ke masa pendirian monarki atau kerajaan Israel. Periode ini terjadi pada paruhan akhir abad 11 dan awal 10 sebelum Masehi. Untuk memahami kitab Samuel, ada 3 tokoh utama dalam kitab ini. Tokoh pertama, Samuel, itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 1 sampai dengan pasal 7. Dan Samuel adalah kelanjutan masa hakim-hakim. Samuel adalah hakim yang terakhir. Tokoh kedua adalah Saul, 1 Samuel pasal 8 sampai dengan 15. Saul adalah raja pertama kerajaan Israel. Jadi kitab ini menuliskan transisi dari hakim-hakim kepada kerajaan. Dan tokoh yang ketiga, Daud, mulai dari 1 Samuel pasal 16 sampai dengan kitab 2 Samuel. Tujuan utama kitab Samuel mau menekankan tentang penetapan perjanjian Daud, bandingkan dengan kitab Kejadian yang menekankan penetapan perjanjian Abraham. Abraham dipanggil dan pilih untuk menjadi umatnya. Dan untuk itu Allah membuat perjanjian dengannya. Demikian juga dengan Daud. Bagaimana Allah memilih dan membuat perjanjian dengannya. Inti dalam perjanjian ini, keturunan Daud akan memerintah selamanya. Dan itu merujuk sampai kepada Yesus Kristus. Dalam kitab Samuel ini, pembaca akan mengerti apa sebenarnya perjanjian Daud itu. Walaupun Saul adalah raja pertama, namun Saul adalah raja hasil permintaan dan pilihan orang Israel. Ia dipilih orang Israel karena ia elok rupanya, serta perawakannya lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Lihat 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang beradab. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kebalikannya, Daud adalah pernyataan pilihan Allah. Ini menunjukkan kehendak dan cara atas pilihan Allah. Awalnya, ia tidak diperhitungkan atau tidak masuk kualifikasi, bahkan di hadapan ayahnya sendiri. Namun Tuhan menyatakan prinsip ini kepada Samuel ketika melihat perawakan anak-anak Isai. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah melihat sampai kedalaman hati, dan apa yang dilihat dan dicari Allah ditemukan dalam diri Daud." Dan selanjutnya lewat perjanjian Daud, Allah mau menunjukkan bahwa otoritas yang sejati adalah berasal dan dimiliki oleh Allah. Kitab Samuel sekali lagi perlu disadari, ini adalah masa transisi dari hakim-hakim kepada masa kerajaan. Awalnya terlihat seolah-olah ada desakan kepada Samuel dari orang Israel yang meminta raja.
Dan ini mengesalkan hati Samuel. Terjadi, kenapa sih? Karena Samuel yang bertindak sebagai hakim saat itu telah tua. Ia mengangkat anak-anaknya laki-laki, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi sayangnya, keduanya tidak hidup seperti Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ketika Samuel mengadukan hal ini dalam doa kepada Allah, Allah menyatakan sesungguhnya bukan Samuel yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi Allah yang ditolak oleh bangsa Israel, supaya Allah jangan menjadi raja atas mereka. 1 Samuel 8 ayat 7. Sebenarnya maksud dan rencana Allah akan pendirian monarki atau kerajaan bagi Israel telah dijanjikan sebelumnya kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 6 kita bisa lihat di sana. Dari Abraham akan lahir raja-raja. Bahkan dalam Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20 tertulis hukum tentang datangnya raja. Telah diatur dan diantisipasi sedemikian rupa. Namun ketidaksadaran dan ketidaksabaran orang Israel dalam meminta raja menghasilkan Raja Saul yang sebetulnya berasal dari suku yang salah. Nubuatnya dari Tuhan dalam Kejadian 49 ayat 10 berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Seharusnya raja dan dinastinya itu berasal dari suku Yehuda. Namun Saul berasal dari suku Benyamin. Orang Israel tidak sadar bukan hanya alasan dan konsekuensi meminta raja, namun juga tidak sadar akan apa makna jabatan raja yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah. Dalam kitab Samuel ini kita seharusnya belajar 3 hal. Apa itu kehendak Allah? Bagaimana cara Allah mewujudkan kehendaknya? Dan kapan waktunya kehendak Allah itu dinyatakan? Adalah kehendak Allah atau Allah berkehendak untuk mendirikan monarki bagi orang Israel. Ia telah menjanjikan sebelumnya dan itu juga dinubuatkan sebelumnya. Namun pemahaman tentang kehendak Allah akan raja dan kerajaan dari Allah tidak dipahami dengan benar, dengan sepenuhnya oleh orang Israel. Mereka meminta raja semata karena sesungguhnya mereka tidak mengerti akan kehendak Allah dan tidak mau tahu apa itu kehendak Allah. Pendek kata, mereka tidak mau taat kepada Allah. Karenanya mereka juga tidak mengerti cara dan waktu Allah dalam mewujudkan raja dan kerajaan bagi mereka. Kita akan mengerti hal ini lewat Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 yang berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, Allah menyingkirkan Saul karena ia bukan pilihan Allah. Kisahnya jadi seperti batang korek api. Mulanya ia bersinar terang benderang, namun pada akhirnya hitam berarang. Dalam kitab Samuel kita membaca bagaimana kejatuhan Saul yang bukan karena pemberontakan Daud terhadapnya, namun karena kesalahan dan ketidaktaatannya, sehingga roh Allah meninggalkan dia. Malahan Saul yang hendak membunuh Daud. Kita melihat bagaimana sebaliknya Allah memilih Daud. Mulai dari mempersiapkannya, memprosesnya, dan melantiknya. Ia diurapi ketika masih sangat muda. Memimpin para gerombolan awalnya. Diurapi untuk memimpin kaum Yehuda di Hebron. Dan akhirnya diurapi dan dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. Ada proses yang panjang.
Perhatikan juga melalui Daud, kemenangannya untuk menuntaskan atau merebut semua tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Mari kita pelajari lebih lanjut kitab Samuel tentang Daud. Di sana kita akan melihat seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Biar kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan melalui mengerti kehendaknya, tahu cara bagaimana Allah mewujudkannya, dan kapan waktu Allah mewujudkannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.